Sekarang untuk menjadi seorang akademisi itu ada rekodnya semua. Jadi kalau ada profesor, doktor gitu, mengaku menjadi ahli bidang ini, bidang itu, tetapi di Scopus atau Google Scholar atau di WOS ya, apa namanya itu nggak ada akunnya dan nggak ada tulisannya, yaitu profesor ngomong-ngomong. Jadi profesor itu ukurannya adalah nulis untuk dapat grant juga. Nah, ini juga national and international recognition untuk pengakuan nasional dan internasional. Karena tadi kita nggak bisa bohong lagi. Ya, Scopus bisa dicek. Ya, HIX kita berapa. Google Scholar bisa dicek. Untuk status kesarjanaan kita, untuk mengukur impact kita, untuk mendapatkan feedback dari apa namanya dari sarjana yang lain. Karena kalau kita nulis di koran itu proses reviewnya panjang. Misalnya tulisan dapat kabar dari Journal of Asian Studies, 5 tahun baru dapat kabar artikel saya akhirnya diputuskan dimuat. Waktu saya mengirim, editor jurnalnya waktu itu Profesor Stephen Hubbard. Terus di tengah jalan karena punya udah pensiun, ganti Tom Pendency. Meskipun saya kenal baik dia, tetapi kan yang review bukan Tom, yang review bukan review, kita nggak kenal. Bolak balik revisi 4 kali gitu ya. Baru belum lama baru dikatakan. Sekarang lagi proses proofreading. Nah itu penting dapat feedback. Nah, kalau mungkin ada yang mengatakan itu kan komunitas yang kecil, memang. Jadi komunitas yang terbatas ya, yang 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 sepi dari tepuk tangan. Tapi karena kita punya komitmen untuk berkontribusi buat pengetahuan, feedback, masukan, kritik, bahkan kadang caci maki, itu biasa dalam hidup. Dan yang terakhir ini, mengapa kita harus publish to communicate ideas and push forward boundaries of knowledge? Next. Ya. Nah ini. Nah kalau kita udah tahu alasan mengapa kita publish, pertanyaan kedua adalah what to publish. Kita mau publikasi apa? Kalau why to publish, banyak sekali yang pengen publikasi karyanya. Tetapi pertanyaan yang kedua ini penting. Yang mau dipublikasikan itu apa? Nah, ini yang perlu teman-teman ingat semua. Informasi ingat semua. Yang mau dipublikasikan itu materi riset. Publikasi itu dihilir. Ingat ya, publikasi itu dihilir sungai. Jadi yang publikasi itu yang terlihat. Tetapi untuk sampai publish, itu harus berdasarkan riset yang baik. Jadi riset yang baik itu adalah hulunya publikasi. Tapi kalau kita dari awal risetnya nggak baik, gimana mau publish? Makanya saya selalu mengatakan berkali-kali, saya sering diminta ya, kiat-kiat menulis di Scopus, saya sendiri nggak tahu kiatnya kayak apa. Nulis saja. Tetapi yang saya selalu camkan, itu saya ambil dari saya. Mentor pertama ya saya Saiful, karena dulu waktu mau berangkat sekolah, saya diingetin sama beliau, dia mengatakan, kalau kita mau kuliah, ada tugas paper, maka kerjakan paper itu sebaik, risetlah sebaik untuk menulis paper. Sekali bayi 20 terlampu ya, satu untuk dapat nilai kalau menulis paper baik. Yang kedua, kalau sudah dapat nilai baik, di-rewrite untuk jadi tulisan. Jadi hulunya itu riset. Nah, nanti saya akan jelaskan seperti apa yang bisa melahirkan publikasi yang apa. Jadi kerjakan cara hati-hati, kemudian do it precisely, dan sering-seringlah komunikasi sama peer.
kolega akademisi. Ya. Jadi, nanti di selanjutnya saya akan cerita. Jadi, pentingnya high quality research, apa ukurannya? Yang kedua adalah namanya tulisan jurnal jelas beda dengan laporan proyek penelitian, itu beda banget. Jadi project report sama scientific report itu jelas. Jadi kalau yang warna merah itu project report namanya. Jadi ada materi, ada proses untuk mencari untuk data collecting, ada finding. Oke. Nah, proses scientific report itu mirip dengan project report, tetapi ada tambahan satu lagi. Jadi antara material, proses, sama finding, di tengah-tengah antara proses sama finding itu ada namanya more analysis. Jadi, kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman mungkin ada ya. Dulu zaman saya masih mahasiswa sering diajak ikut project BPM. Itu baru tahap yang merah itu. Tapi untuk nulis scientific yang ditujukan nulis di jurnal, ada tambahan antara proses sama finding, itu analisis yang lebih ya, bukan sekedar laporan penelitian. Next. Nah, ini penting nih. Tadi buat to publish yang pertama. Yang kedua, supaya bisa nulis di jurnal yang bereputasi, argumen poin kedua tentang apa yang mau kita publikasikan itu harus ada novel, harus ada hook. Hook itu apa ya? Hook itu kayak sesuatu hal yang menarik dari penelitian kita. Novel itu kayak kontribusi. Kontribusi itu bisa dari dua hal. Satu, metodologi yang kita pakai baru, meskipun topiknya mungkin sudah pernah dikerjakan sama orang lain. Dua, temuannya yang baru, bisa new metodologi, bisa new observation. Itu namanya novelty. Nah, ini yang paling penting, ini yang kelemahan banyak sekali akademisi di Indonesia ya, itu yang gambar. Itu namanya plate. Plate itu piring ya, piring. Banyak sekali mahasiswa kita, bahkan dosen-dosen kita, itu ketika melakukan penelitian, itu mereka mengabaikan literatur review. Literatur review diterabas gitu saja. Padahal literatur review itu salah satu elemen penting untuk menghasilkan novel. Jadi banyak kawan-kawan itu yang penting turun ke lapangan, semangatnya semangat 45. Turun ke lapangan, ditulis tanpa melakukan literatur review yang memadai. Akibatnya ketika mereka turun dan mereka tuliskan hasil data collectingnya, itu mengulang lagu lama. Nah, itu masalah itu. Jadi masalahnya tulisan kita dianggap tidak punya novelty. Karena dianggap mengulang dari tulisan atau sarjana lain yang sudah berjibaku di topik itu. Akhirnya, test rejection. Jadi kalau kita kirim ke jurnal, sebelum direview, kata editor, ini nggak layak. jadi untuk review aja, dianggap nggak layak. Itu test rejection. Jadi itu ya. Jadi, nah, bagaimana cara kita untuk menemukan novelty? Ini penting. Di gambar piring. Jadi kalau kita melakukan kajian pustaka salah baik, kita menulis tentang topik ini. Misalnya yang riset saya bersama Ed, Aspinaldi, Profesor sama If ya, kita menulis tentang representasi politik. Kita melakukan literatur review, bukan hanya kasus di Indonesia, semua. Ternyata representasi politik seperti ini, ada 4 jenis, ada substantive representation, ada descriptive representation, ada symbolic representation, ada formalnya satu sama lain.
kajian tentang ini sudah dari kasusnya di mana, metodologinya seperti apa. Itu namanya literatur review. Nah, sekarang apa yang belum di sama literatur mengenai representasi politik? Oh, ternyata hasil kajian kami sebagian besar literatur tentang representasi politik dilakukan di negara-negara yang sistem kepartiannya kuat. Itu hasil setelah sekian bulan kita melakukan kajian Mustafa. Umumnya representasi politik dilakukan di negara-negara yang ideologi kepartiannya clear antara kiri dan kanan, sehingga konsep representasi politik itu distructure oleh ideologi kepartian yang sangat terang benderang antara partai kiri dan partai kanan. Nah, pertanyaannya, bagaimana representasi politik berjalan di sebuah negara yang memiliki konteks seperti Indonesia, di mana sistem kepartiannya lemah, ideologi partai tidak terlihat, klientelistik begitu kuat, gimana representasi politik. Nah, itu bisa kita temukan kesimpulan itu karena kita membaca literatur yang sudah sampai sejauh ini masih oke ya. Itu gunanya. Jadi kalau kita mau melakukan riset yang ujungnya adalah publish, kita harus tahu gap di literatur apa. Oh, yang ini gapnya apa? Jadi gap itu adalah kita pengen closing the gap. This is our contribution. Jadi jangan pernah mengulangi literatur yang sudah ada. Itu namanya mubazir, dan dalam tradisi agama mubazir namanya sehat. Ngapain kita melakukan penelitian yang sudah ada? Nah, caranya kita kaji betul apa yang sudah diomongkan sama orang lain tentang topik yang kita mau. Itu jadi jangan pernah itu ya, gap itu kecil. Ini ibarat topikmu itu sebuah piring besar. Kamu hanya pengen menjawab kecil dalam piring itu. Jangan pernah seperti ideolog atau demagog, oh kita pengen mengubah dunia. Itu urusan Prabowo. Urusan kita ada gap yang kecil dalam dunia pengetahuan tentang topik itu apa. Jangan pernah pengen membuat piring yang besar itu. Udah pasti gagal. Orang sarjana itu kan juga ratusan tahun yang lalu melakukan kajian. Orang seperti Newton aja juga dipuji, dia bilangnya, yes, I'm giant, but step on the other side. Apalagi kita, apa namanya, nobody gitu. Jadi kita harus rendah hati untuk mengatakan nggak mungkin kita bikin piring baru. Ya, kita justru hanya pengen melengkapi. Misalnya kalau piring itu sudah ada biasanya, sudah ada bahannya, kita hanya ini kurangnya di sini. Nah, kita mau ngomong di sini. Dan itu yang nanti akan membuat kita fokus. Jadi ketika kita bikin kuesionernya, kita bikin desain penelitiannya, kita pengen jawab yang lain enggak. Tapi kan nanti ada ceritanya, Pak. Enggak apa-apa, Anda sebut aja. Yang lain sudah dibicarakan oleh si A tahun sekian. Kita kembali lagi ke gap. Nah, gap itu yang menjadi riset penelitian kita. Atau menjadi riset question. Lanjut. Jadi kita punya waktu. Nah, ini penting. Itu ya. Kalau kita sudah tahu pertanyaan penelitian kita pengen we want to close the gap, maka itu harus terdeskripsikan di abstrak maupun pendahuluan. Ini ilustrasi di gambar. Itu ibarat kita sedang menuju tujuan. Kita harus punya story, cerita apa yang mau kita sampaikan ke pembaca. Defining the story. Nah, jadi ujungnya adalah jawaban atas pertanyaan kita. Dan sebagian jawaban itu sudah dijawab sama yang lain. Tapi kita mungkin punya angle yang lain. Kita mungkin punya novel yang lain. Kita punya hook yang lain. Jadi ibarat jalan, oh ternyata tentang topik A itu sudah diomongin sama Aji.
Topik B itu yang nomor 2 itu udah diomongin sama Feni. Topik mungkin sama Muholis. Nah, kita apa itu? Cung. Jadi si A udah ngomong ini, si B ngomong, si C ngomong sini, si D ngomong, kita di sini. My position and my contribution dalam soal ini adalah, nah, itu namanya finding the story. Jadi kita, nah, nanti saya akan kasih contoh ya, lebih jelas. Kalau ini kira-kira pendahuluan itu jangan deskriptif. Pendahuluan, nah, ada profesor saya namanya Marcus Missner, dia kalau bikin pendahuluan sukanya ngantemin yang lain dulu. Sarjana ini apa dia diserang, sarjana ini diserang, saya begini. Itu, jadi itu artinya dia menunjukin kebaruan dengan membuat konfrontasi dengan sarjana lain yang menulis topik yang sama dengan diri. Jadi itu cara, harus ada di abstrak, harus ada di pendahuluan. Nah, nanti kalau teman-teman sudah, kenapa bisa begitu? Karena kita baca literatur itu. Next. Ini contoh ya. Saya ambil dari Safiuddin. Tadi kan novelty bisa dari pendahulu, bisa dari metodologi, bisa dari new observation, bisa dari metodologi. Ini metodologi misalnya begini. Efek ekstrak buah terhadap tingkat stres orang. Ini contoh paling mudah karena apa namanya dalam bidang yang sama untuk menjawab pertanyaan yang sama, tetapi dalam konteks how to start define novelty dalam konteks metodologi, metodenya ada yang pakai regresi linear, ada yang pakai regresi logistik, parameternya yang diuji, misalnya untuk pakai regresi linear dia menguji apel, temuannya apa? Apel, ekstrak apel dapat meningkatkan apa namanya tingkat stres. Itu misalnya karyanya si Budi dan kawan-kawan. Yang kedua, logistik regression. Metodenya pakai logistik, yang diuji adalah buah mangga. Ekstrak buah mangga itu temuannya berkebalikan dengan apel. Temuannya justru malah menurunkan stres level. Itu karya siapa? Misalnya si siapa? Denny dan kawan-kawan. Dan ada yang pakai polynomial regression. Buah yang diuji adalah buah alpukat. Ternyata mirip sama apel, beda sama mango. Kemudian ada yang pakai linear regression, tapi bedanya dengan yang apel, dengan yang paling atas, yang diuji bukan buah apel, tapi buah mango, sama buah banana. Hasilnya mix. Jadi buah yang campur, mungkin kayak jus campur. Dan seterusnya. Jadi ini artinya, satu, regresinya beda-beda, metodologinya beda-beda, buahnya beda-beda, temuannya beda-beda. Nah, kamu pengen menemukan novelty apa dalam konteks efek ekstrak buah dalam kaitannya dengan stres. Ternyata yang diuji apel udah, mangga udah, avocado udah, blueberry udah, banana udah, apa yang belum ya? Durian. Udah. Ujiannya durian. Artinya kan novelty itu. Belum ada di situ. Novelty. Paham kan? Kalau mau ada yang uji, saya pengen uji buah kesemak, ya nggak apa-apa juga. Belum ada di situ. Itu namanya novelty. Terus kalau misalnya pakai durian, metodenya pakai regresi apa ya? Ya terserah. Yang penting durian belum ada. Itu contoh. Di sini udah ada novelty. Jadi kalau kamu uji pakai durian, udah ada novelty. Tapi kalau kamu misalnya, saya pakai apel boleh nggak Pak? Apel lagi, kan udah ada di situ. Silahkan. Kalau temuannya berbeda dengan si Budi, di situ si Budi dan kawan-kawan kan menemukan ekstra apel meningkatkan tingkatan stres. Ternyata pakai apel yang pakai buah yang sama, hasilnya bertentangan sama si Budi. Itu novelty. Terus kok bisa beda Pak? Mungkin situ apel Washington yang uji apel Malang. Beda. Lokal apel impor. Bisa jadi beda. Tapi kalau sama, nah, nilai novelty-nya kurang. Mungkin kamu hanya bisa mengatakan, oh ternyata sama Pak. Satunya dia pakai apel impor, kita pakai apel lokal. Kesimpulannya sama. Itu novelty nggak? Bisa novelty juga.
Apel kan apel. Mungkin teman-teman belum lahir. Waktu dulu ada namanya politisi ya yang kena kasus korupsi, dia pakai kodenya itu kode apel. Apel Washington, apel Malang kalau uangnya rupiah. Oh, apel Washington kalau uangnya dalam bentuk uang tunai. Nah, ternyata temuanmu mau apel Malang atau apel Washington sama, itu juga novelty. Meskipun mungkin bagi sebagian reviewer, ini novelty-nya kecil. Nah, itu udah dengan sendirinya kita akan menghadapi kritisisme dari reviewer. Next. Ini masih yang ketiga, what to publish. Why to publish kita udah punya banyak alasan. Yang paling penting kan komponen yang kedua. Choosing a topic. Jadi gimana caranya memilih topik yang bagus. Tadi saya sebagian sudah saya sampaikan ya, kita diharapkan untuk nulis jurnal, karena jurnal itu menulis itu publikasi di hilir, risetnya itu betul-betul riset yang bisa menghadirkan pengetahuan yang the so-called baru. Not repeating all argument, jangan pernah mengulangi argumen lama. Ingat ya, nulis di jurnal itu ada reviewer. Reviewer itu mereka yang udah ahli di bidang itu. Jadi kalau misalnya baru paragraf pertama udah ngulang-ngulang dari yang dia udah baca, dia langsung ilfil. Jangan-jangan nggak sampai ke meja pengkaji. Jangan-jangan sama si editor udah ditolak. Nah, editor pun ahli. Tadi saya sebut ya, kasus JAS, Stephen Hawker. Ini gitu. Tom Pebinski. Jadi kita harus betul-betul menghadirkan apa yang kita klaim sebagai pengetahuan. Topiknya ini, jadi jangan sampai kita milih topik yang itu perilaku pemilih pemula, sosialisasi, aduh, apalagi, pokoknya topik-topik yang gitu tuh jadi pasti yang baca aja udah enak, apalagi mereka yang udah ahli pasti lebih enak lagi. Yang berikutnya, poin kedua adalah kita harus mampu menghadirkan argumen yang clear and clean. Jadi, selain topiknya itu sendiri relatif baru, mungkin benar-benar baru juga ada, tetapi minimal belum dikaji dalam konteks Indonesia. Nah, Indonesia itu relatif tidak seperti negara-negara Amerika Latin, banyak sekali yang mengkaji. Indonesia itu relatif masih relatif terbuka ya kalau kita mau melakukan riset yang baik. Nah, tidak cukup dengan itu, tapi juga cara kita untuk menuliskannya harus betul-betul mampu menghadirkan argumen yang clear. Kadang-kadang itu kan kita merasa dengan memakai bahasa jargon, paper kita jadi hebat. Padahal ya itu kan anak S1 itu yang bahas jargon-jargon gitu. Yang penting argumenmu apa. Yang ketiga, ya, ini penting juga. Kalau kita nulis itu bahan tulisan kita juga harus mampu speak to a broader literature. Jadi mampu berbicara dalam literatur yang lebih luas. Nah, keunikan atau umumnya orang Indonesia itu kalau nulis di jurnal itu seringkali itu idiosyncratic. Jadi sangat detail banget tentang sesuatu, tetapi kayak tercerabut dari pembicaraan para sarjana yang lain. Padahal lagi-lagi dunia pengetahuan itu saling terkait satu sama lain. Jadi detail penting, tetapi kita harus mampu mengkoneksikan dengan literatur yang ada di tempat lain. Jadi mampu meletakkan temuan kita dalam literatur dalam bidang kita. Tadi seperti yang tadi saya kasih contoh ya, soal representasi politik, kontribusi kami kira-kira pengen mengaitkan teori keterwakilan politik dalam konteks negara dengan sistem kepartean yang lemah. Nah, itu contoh ya. Jadi lagi-lagi 3 poin itu ya. Next. Nah, what to publish yang berikutnya
Nah, ini soal pilihan. Apakah nulis sendiri ataukah nulis co-author? Nah, saya sendiri terutama ya beberapa kali saya nulis sendiri. Ya. Tetapi yang sama ini yang kemarin dipublish sama Journal of Current Southeast Asian Affairs, saya sendiri nulis tentang kolektif memori hasil pilpres. Tetapi banyak juga belakangan yang saya nulis bareng kolaboratif. Kalau ditanya Pak Bulan, kapan nulis bareng dan kapan sendiri? Nulis bareng itu ketika saya nggak punya waktu. Karena itu tadi, hambatan saya adalah hambatan struktural. Satu, hambatan berkaitan dengan punya nggak waktu saya untuk mengkaji literatur review secara baik. Itu struktural tuh. Kalau saya nggak punya cukup waktu untuk membaca apa, tiba-tiba ada kolega saya, profesor saya, tulis bareng dia, ya udah baca literatur review, ya saya mau. Karena untuk menemukan novel enggak. Ya, jadi kita authorship itu salah satunya karena mereka, para kolega di luar itu hidupnya ya bangun tidur, baca buku, riset, tidur lagi. Ya, nggak ada fungsi sosial. Misalnya, di Aspina, tolong isi acara formasi. Ya, kita ini hubungin sama Aji, suruh ini, suruh itu. Fungsi sosialnya banyak. Di sana enggak. Mereka betul-betul dan sering kalau diminta sering nolak. Kalau di Indonesia kan orangnya nggak enak. Kalau di sana enggak ya enggak. Datang ke kantor kemudian tanpa appointment langsung mati biasa. Di sana enggak bisa. Harus email, kalau nggak sedia. Jadi waktunya banyak untuk baca. Kita, susah nyari waktu untuk baca. Nah, itu ya. Jadi akhirnya ya co-author salah satu cara. Yang berikutnya struktural nih, bahasa Inggris. Karena untuk nulis yang baik kita harus punya kekayaan vocabulary, apalagi bidang kita bidang ilmu sosial itu kan kompleks gitu ya, cara argumennya nggak kita putih. Itu juga dua itu. Tapi kalau misalnya dua itu saya bisa pede, ya saya tulis sendiri aja. Apalagi di Indonesia kan kalau sendiri punya gitu. Nah, yang berikutnya, waktu publish berikutnya adalah kita harus menentukan. Kalau kita pakai co-authorship, itu ada susah-susah gampang. Ada gampangnya adalah jadi ini kan, ada bagi-bagi tugas. Ada yang bagian data collecting, ada yang bagian literatur review, ada yang bikin analisis temuan, ada yang tulis bagian pendahuluan zaman, kesimpulan. Tetapi ada susahnya juga. Susahnya adalah kalau co-authorship itu cara untuk menentukan framing tulisan kita kayak apa itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena kan ini beda kepala semua. Yang satu bilang gini, yang satu bilang gini. Ini saya sama kolega saya, sama Ed, sama Diego, sama Shelly nulis tentang substantif versus deskriptif dalam konteks apa namanya representasi perempuan. Itu berminggu-minggu tuh menentukan angle-nya apa, framing-nya apa. Akhirnya kita sepakati belum lama dari data yang kita temukan, oh ternyata menjadi politisi perempuan di Indonesia itu berat. Pertama, secara kultural perempuan kurang mendapatkan tempat, secara struktural juga tidak banyak alternative action. Yang ketiga, mayoritas Muslim. Muslim dalam transisi ideologis yang membuat perempuan nggak bisa muncul. Nah, udah kita kasih angle atau framing tulisan kita, women representation in hard places. Representasi perempuan di tempat yang berat. Kan berat tuh, ya kan? Secara kultural, secara agama, secara politik berat buat perempuan untuk tampil.
Nah, itu framing. Harus kesepakatan bareng-bareng. Kalau nulis sendiri, kalau kita udah puas, udah. Tapi kalau kita nulis bareng, kita harus diskusikan framing kita. Sepakati nggak sama yang lain. Pakai primary data atau secondary data. Datanya itu harus kita kumpulkan sendiri, ataukah nyari data dari yang sudah tersedia. Misalnya apa IFLS, data yang kumpulin sama teman-teman UGM itu, data BPS misalnya, ada nggak kaitannya sama tesis kita? Apakah itu bagian dari chapter tesis kita, ataukah overview secara umum, ataukah proyek sampingan? Next. Nah, ini mulai contoh-contoh ya. Kalau kamu nulis di bidang ilmu sosial, memang tantangannya lebih berat, enggak ya? Berat banget ya. Jadi kalau di apa namanya eh, itu. Jadi kalau di ilmu alam, contoh nulis jurnal, kalau ilmu eksakta, tulisannya hanya beberapa halaman, penulisnya bisa berhalaman-halaman. Itu lihat, itu topiknya ngawal, saya nggak lihat apa. Coba lihat. Nulisnya topiknya, kalau nulis jurnal eksak, itu sedikit. Tapi penulisnya lihat tuh, berapa halaman, berapa banyak tuh penulisnya. Kenapa begitu? Kan kalau ilmu alam, masing-masing nyumbang data itu sudah berhak untuk menjadi bagian dari penulis. Misalnya, saya nyumbang data dari Indonesia, saya nyumbang data dari Vanuatu, nyumbang data dari Brunei, data yang sama, tetapi dari sumber yang berbeda-beda, jadi penulis wajib. Next. Nah, terakhir tentang apa yang mau ditulis, itu menulis kesimpulan. Menulis kesimpulan itu ibarat kita naik pesawat mau landing dan pesawat yang mau take off. Jadi kalau kita mau menulis kesimpulan, setelah kita menulis pendahuluan, kemudian literatur review, kemudian kualitatif case, kemudian metode penelitian, hasilnya, ibarat mau landing pesawat, itu kita harus kayak semacam men-summary dari apa yang sudah kita tulis di bagian sebelumnya. Jadi mau landing. Tetapi kesimpulan yang baik itu nggak cukup seperti pesawat yang mau landing, nggak cukup. Tapi juga ibarat pesawat yang mau take off. Apa Pak maksudnya? Ibarat kalau kita mau nulis kesimpulan, setelah kita men-summary apa, kita juga harus ngomong implikasi dari temuan riset kita dan memberi semacam sinyal apa yang menjadi kelemahan dari tulisan itu untuk diadres buat future research. Itu namanya take off. Jadi dunia pengetahuan itu dunia yang penuh dengan kerendahan hati, bahwa dalam riset itu selalu ada kelemahan, dan karenanya kita akui dan sekaligus kita set up apa sih yang mau jadi agenda buat riset berikut. Itu ada di bagian kesimpulan. Next. Okay. Where to publish. Yes. Where to publish. Pertama, status jurnalnya. Jadi setelah kamu nulis, kamu mau nulis apa? Kalau kita udah nulis dan kita tahu ini tulisan ini kayaknya punya potensi untuk berkontribusi buat bidang saya. Wah, kamu kan kita yang paling tahu ya, ini tulisan kita sampah atau enggak.
Kalau sampah, nggak usah dikirim dah. Tapi kalau bagus, kita harus melihat jurnal yang mau kita publish, kualifikasinya seperti apa, status jurnalnya kayak, karena jurnal itu ada rankingnya, ada Q1, ada Q2, ada Q1 pun ada rankingnya, ada beda-bedanya, ada yang impact factor-nya tinggi, ada yang sekedar Q1 yang mungkin tak lagi juga akan dicabut sama Scopus, banyak itu. Gara-gara kewajiban harus tulis di jurnal, akhirnya kan banyak jurnal bodong. Ya. Dan kita harus tahu, kita mau publish, kalau teman-teman nulis jurnal, nulis publikasi yang baik, ngirim ke jurnalnya nggak bagus kan nyesel juga kan. Pengalaman nulis jurnal saya pertama kali, saya dapat nilai bagus dari Robert Reed, mata kuliah dia Lies, Conspiracy and Propaganda. Kemudian saya nulis paper buat mata kuliah itu, dapat nilai bagus, sama dia disuruh ngirim ke jurnal, tanpa menyebut jurnal apa. Nah, saya cari jurnal yang menurut saya gampang diterima. Benar, saya baru kirim langsung dimuat tanpa revisi. Kemudian saya lapor sama Robert, kata Robert itu nama besar dia sejarawan. Kenapa dikirim ke situ? Lagian saya nggak dikasih tahu supaya ngirim ke situ. Nah, ini udah terlanjur kan, muat apa namanya tanpa revisi. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi kita semangat untuk tulis lagi. Tapi ya itu tadi, kalau kita merasa tulisan kita bagus, sebaiknya disesuaikan dengan tujuan jurnal itu yang bagus tadi. Yang berikutnya adalah apakah jurnal itu untuk kalangan spesialis ataukah general, itu ada beda. Apakah jurnal itu buat jurnal yang khusus buat area studies itu maksudnya mereka yang biasanya studi kawasan, misalnya kayak kalau saya nulis di Journal of Current Southeast Asian Affairs itu area study. Tapi kalau kita nulis di kalau saya nulis di World Politics, nulis di Electoral Studies, itu jurnal disiplin. Jadi hanya disiplin bidang itu ya. Tapi kalau area studies itu bisa multidisipliner. Yang penting tentang kawasan tertentu. Itu deh, disciplinary atau area study. Jadi kita harus tahu audiens kita siapa. Next. Nah, how to publish? How to publish? Yang pertama, ya, itu blind review proses. Blind review. Jurnal yang baik itu biasanya ada proses review secara blind. Blind itu artinya yang mereview nggak tahu siapa yang nulis. Jadi karena sama editor kita diminta untuk kirim, ada kolom penulis, ada manuskrip utama tanpa penjelasan nama maupun afiliasi kita. Jadi blind. Jadi biar lebih adil. Nah, hasil review itu macam-macam. Ada yang pertama itu sebelum proses review namanya tadi test rejection. Jadi sama editor udah ditolak. Tapi kalau kita lolos editorial itu masuk di proses reviewnya, kita dikirim bisa 2, bisa 3, bisa 4. Pengalaman saya 4. 4 reviewer dari mana-mana. Dan dalam proses review tidak ada demokrasi di situ. Jadi misalnya 4 orang, 3 orang setuju, memuat, 1 menolak. Nah, 3 lebih banyak ketimbang 1 diterima, agak ada. 1 ditolak, 1 bilang enggak, ya udah. Saya pernah nyesek 3 tahun paper saya di Comparative Political Studies, 3 reviewer, 2 oke, 1 enggak, ditolak juga. Nggak ada demokrasi di sini. Jadi ini bukan suara terbanyak. Nah, apa namanya, proses ada reject itu artinya betul-betul nggak ada ampun. Yang kedua, ini sering kita ini masuk di tahap itu, namanya R&R, revise and resubmit. Apa tuh maksudnya, Pak? Maksudnya kita dikasih kesempatan kedua.
dibalikin, suruh revisi, kemudian submit ulang. Nah, apa yang direvisi? Ya, poin-poin dari reviewer. Nah, ada yang revisinya banyak, yang namanya major revision, ada yang tergantung kebaikan target. Dan terakhir, yang ini jangan sekali, itu status review kita bisa dianggap sebagai accept without revision. Itu yang kayak kasus saya yang jurnal pertama, karena jurnalnya nggak terlalu bagus. Jadi, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan review dari reviewer maupun komentar dari editor? Kita harus merespon review secara detail, poin per poin. Ini dia mempersoalkan ini, kita harus jawab. Ini kayak ujian lagi, hanya satu persatu. Nah, beberapa jurnal mensyaratkan kalau kita pakai data kuantitatif, data setnya disuruh ngasih, dan sama review di replikasi, benar nggak? Karena kalau data kuantitatif dikerjakan sama siapapun hasilnya. Beberapa jurnal gitu. Jadi kita data setnya harus dikasih. Dan kita harus menjawab. Nggak boleh misalnya, apa namanya, ini reviewnya ngawur nih, kemudian kita tulis review ngawur, jangan. Nanti ditolak. Ini kan namanya juga revision. Jadi kita harus jawab dengan sopan. Pak, boleh nggak Pak beda pendapat sama reviewers? Boleh. Jadi kalau kita merasa sarannya itu nggak masuk akal atau sarannya itu nggak sesuai dengan pendapat kita riba. Mas, apakah itu membuat nanti pas kita resubmit ditolak? Bisa bisa juga. Kalau misalnya reviewnya merasa ini songong nih dikasih tahu, tapi biasanya sih nggak kayak gitu. Dia akan debat ulang. Jadi sampai berkali-kali ronde. Tapi lagi-lagi ya, dalam konteks jurnal itu seringkali bukan aktualitas isu. Ingat ya, mereka lebih bicara pada kualitas. Ini Pak, sampai 5 tahun, 3 tahun nanti isunya udah basi. Kagak, mereka nggak mengenal. Karena yang mereka cari novelty, bukan soal apakah isu basi tidak basi kan isu itu isu koran. Kita bukan ngomong soal koran ini. Jadi makanya bisa bertahun-tahun. Terakhir kalau udah diterima, ya, Pak nanti, jadi kalau kita resubmit, kita kirim lagi, terus reviewer puas atau tidak puas sama jawabannya, sama revisi. Kalau nggak puas, dia bisa minta review lagi, bisa juga ditolak. Jadi kalau R&R itu saya sebut sinyal yang baik, tapi bukan berarti langsung diterima. Bisa juga di ujung ditolak lagi. Tapi umumnya kalau kita dikasih R&R itu banyak yang ujungnya ditolak. Meskipun kita harus ngikutin saran revisi dari reviewer. Next. Nah terakhir baru final editing. Saya nggak mau jelasin yang itu. Kalau final editing mah gampangnya. Udah kabar gila. How to publish berikutnya. Poin kedua adalah read before you read. Maksudnya apa? Kita harus baca sebelum kita kan menulis nih sebelum kita lakukan literatur review. Kita harus tahu oh ini kayaknya punya potensi novel. Yang kedua, kita harus tahu target jurnal kita. Karena tiap jurnal itu punya standar yang beda-beda. Contoh ya, Journal of Contemporary Asia. Jurnal ini nggak terlalu suka data survei dan agak kiri. Makanya kita kirim hasil riset yang berbasis data survei ke jurnal itu umumnya ditolak. Karena mereka kasarnya ya, we don't believe the numbers, we believe ideas. Gitu. Jadi, tapi umumnya jurnal itu dia lebih pluralis dari sisi metode. Jadi nggak melihat ini apakah survei, ini apakah kualitatif, yang penting menawarkan kebaruan. Tapi ada beberapa. Jadi kita harus tahu tuh orientasi jurnal. Ini jurnal ini misalnya jurnal ini suka pendekatan kualitatif, kamu ngirimnya isinya model regresi semua, ya ditolak. Atau sebaliknya, kamu mengirim jurnal jurnal-jurnal
dalam political science yang sangat statistically minded, kamu kirim data, kamu kirim artikel yang etnografik. Dan belakangan jurnal-jurnal dalam ilmu politik ya yang saya ketahui itu sangat sangat kuantitatif belakangan. American Political Science Review misalnya dulu James Scott masih nulis di situ, sekarang saya nggak tahu ya peneliti kualitatif ada kemarin dari Toronto ya, dia nulis tentang kasus di Indonesia kuantitatif, tapi itu jarang sekali. Umumnya ada kayak semacam dominasi pendekatan kuanti ya dalam jurnal-jurnal politik. Nah, kita harus tahu. Nah, kalau misalnya kita nulisnya etnografi, cari jurnal yang orientasinya etnografi. Kita harus baca siapa sih pembaca kita, reviewers kita, terus bagaimana cara kita meletakkan dalam literatur, kemudian pakai standar penulisan yang benar ya, abstrak, introduction, topic review, atau literature review, argument, kemudian conclusion. Dan terakhir adalah pakai bahasa Inggris yang formal, jangan pakai bahasa Inggris yang pakai bahasa Inggris yang jurnalistik. Jadi bahasa formal akademik. Nah, sekarang lagi-lagi teman-teman dimudahkan oleh teknologinya. Tapi ya, Pak, kalau kita pakai ChatGPT gimana Pak? Pakai DeepSeek gimana Pak? Ketahuan. Jadi makanya saya belakangan itu merasa kok belakangan jadi males masih tugas mahasiswa nulis IC. Pakai ChatGPT. Jadi mesinnya yang gitu. Jurnal yang baik itu bisa mendeteksi pakai ChatGPT. Tapi paling tidak kalau kita punya ide baru, mau memperbaiki dari sisi presentasi bahasa Inggris yang memadai, ada yang membantu. Tapi ya masa semuanya dari ChatGPT itu berarti bukan dari riset yang baik, itu namanya yang itu hasil ChatGPT. Tapi kalau untuk memperbaiki misalnya struktur grammarnya agar lebih baik dan seterusnya, mungkin sebatas itu masih boleh lah ya. Tetapi kalau sampai A sampai Z itu ya, kemarin saya lagi meeting sama Ed, sama Greg, sama Sally, mereka lagi cerita tentang AI itu ya di kampus-kampus barat. Kemudian mereka tanya, Burhan, do you face similar challenges of student using AI in your classes? Saya bilang lebih parah. Next. Nah, ini how to publish berikutnya ya. Ini udah ya kita punya waktu setengah jam buat kita tadi mulai yang dapat untuk tanya jawab sebelumnya harus seperti. Pertama adalah ini how to, ini kan ada poin 1, 2, 3 ya. Dan dia udah ngomong why publish, what to publish, dan where to publish, dan how to publish. Yang pertama, abstrak adalah kunci. Jadi kalau mau nulis, abstrakmu harus keren. Jadi ini kaitan satu sama lain kuat. Bagaimana bikin abstrak yang keren? 5 kalimat aja. Tapi yang panji itu yang nendang. Yang kemudian saat yang sama need summary yang keren. Apa isinya? 1, abstrakmu harus setting background-nya oke. Jadi background-nya harus jelas. Yang kedua adalah harus menawarkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu artinya kita harus mengklaim dalam abstrak itu bahwa tulisan ini dicoba menutupi atau mendekatkan gap dalam existing literature. Gap-nya apa? Yang tadi saya ceritakan. Oh, ternyata representasi politik
belum banyak yang bicara dalam konteks negara yang kepartaiannya lemah, yang klientelistiknya kuat. Umumnya risetnya di barat. Barat itu kan udah established. Nah, itu namanya offering new situation atau we want to close the gap. Dan yang ketiga, setelah kita background-nya satu kalimat, kemudian kita klaim temuan kita menjawab gap di literatur. Yang ketiga, kalimat yang ketiga itu kita summary-kan argumen kita apa, temuan utama kita apa dalam satu kalimat. Kemudian yang keempat, kalimat yang keempat itu broader implication, dan terakhir adalah metodologi. Mungkin ada yang nanya, Pak, urutannya kayak begitu nggak? Enggak juga. Ini kan cuma 5 komponen abstrak. Urutannya tergantung situasi. Umumnya yang kalimat pertama itu background. Kalimat pertama. Yang kedua, kalimat pertama background. Yang kalimat yang kedua itu offering new situation. Nah, biasanya metodologi itu di kalimat yang ketiga. Jadi setelah kita mau gap di literatur begini, kita pengen jawab gap itu dengan memakai apa? Metodologi. Kadang-kadang metodologi juga tidak dalam bentuk satu kalimat tersendiri. Dia menjadi anak kalimat. Misalnya, metodologi bisa dipakai untuk mengantarkan argumen kita. Misalnya contohnya, utilizing atau using original representative national survey, I argue that, nah, itu kan satu kalimat ada 2 komponen metodologi, yaitu survei, kemudian I argue itu artinya argumen kita. Jadi itu tergantung situasi, ya, artinya bisa digabung antara metodologi sama summary of argument, bisa juga. Nah, yang jelas ini menjadi konsensus para ulama jurnal adalah yang terakhir itu broader implication. Broader implication itu pasti itu kalimat terakhir. Karena kita ngomong, implikasi dari penelitian kita apa sih? Itu pasti terakhir. Nah, itu ya, ini yang sebelah kanan tuh. Itu apa namanya, itu urutan yang paling jelas. General background, specific background kalau kita ada, knowledge gap, kemudian kita tunjukkan apa argumen kita, selipkan metodologi kita apa, hasilnya apa dari argumen kita atau penelitian kita, terakhir adalah implikasi. Dulu saya sebelum kuliah belajar kayak begini, academic writing 6 bulan. Karena saya dulu, jadi ada yang 2 minggu, 3 minggu kursus sebelum berangkat sekolah, ada yang 1-2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang lulus tapi bahasa Inggrisnya paling jelek 9 bulan. Saya 6 bulan, jadi nggak terlalu jelek. Ada teman yang sampai 9 bulan. Jadi 9 bulan kayak orang mengandung ya, melahirkan. Nah itu, kita cuma 2 jam di sini, nggak academic writing. Jadi mau sekolah, lanjut S2, S3, ini mirip-mirip juga. Next. Ini contoh. Ini di Bulletin of Asian Economic Studies ya, tulisan saya. Jadi yang warna biru, warna hijau itu adalah background. Jadi sebelum orang ngomong tentang Jokowi itu otoritarian, saya 2015 sudah tulis itu. Ya. Tahun pertama Jokowi. Ya. Jadi yang warna biru itu, warna hijau itu adalah background. Background-nya adalah Jokowi dilantik Oktober 2014 dan dia menjanjikan new style of politics yang mampu mengenerate optimisme di banyak kalangan orang Indonesia bahwa pemerintahannya itu akan mempromosikan reform. Kemudian lagi ada spesifik background-nya, tapi setahun pertama Jokowi sebagai presiden ternyata lebih menitik beratkan pada real politik ketimbang reform. Dia banyak bernegosiasi dengan partai politik, indikasinya ini. Kemudian baru artikel ini berargumen atau menunjukkan bahwa Jokowi gagal untuk mendeliver promisesnya itu. Kenapa? Karena dia berutang atau bergantung pada kombinasi 2 hal. Pertama, faktor personal, kedua faktor
Di argumen berikutnya, dia gagal untuk menunjukkan leadership tentang anti korupsi, sama human rights issues, bla 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 bla. Sementara faktor personalnya karena dia diberikan pada yang ekonomi. Next, coba ya contoh aja. Ini yang saya sama Markus. Bagian atas background, kemudian kita coba set up atau closing the gap. Apa gap yang ada di ini kaitannya sama 212 ya. Jadi yang paling atas itu background. Ada perdebatan antara para sarjana tentang apa yang menyebabkan Islamis demonstration di akhir tahun 2016. Ini background. Sebagian sarjana berargumen bahwa peningkatan intoleransi dan konservatisme yang menyebabkan demo besar itu terjadi. Misalnya orang kayak Lutfi, argumennya seperti itu. Intoleransi yang kemudian berujung pada 212. Tapi sarjana yang lain mengatakan enggak. Jadi tidak ada evidence yang menunjukkan increasing support for Islamist agenda yang menyebabkan demo 212. Kemudian kita pakai kemudian argumen kita, in this article we analyze unique set of polling data. Itu artinya metodologi. To show that, satu, jadi kita membantah dua kelompok sarjana di atas tadi. Satu, ternyata sebelum 212, konservatisme Islam justru dalam keadaan turun. Itu data kita. Jadi membantah argumen pertama yang mengatakan 212 itu terjadi karena peningkatan toleransi. Tapi yang terjadi waktu kita lakukan analisis sebelum 212, sebelum kejadian justru trennya lagi turun. Itu temuan yang pertama. Temuan yang kedua, ada seperempat Muslim yang mendukung agenda Islamis. Dan kita menemukan kelompok ini itu sangat berpengaruh, well educated, affluent, punya dan seterusnya, yang kira-kira kelompok ini nih yang mampu menggerakkan Islamist mobilization 2016 tadi. Jadi argumen kita kira-kira ujungnya itu bukan karena peningkatan intoleransi, tetapi kelompok kita sebut sebagai religious entrepreneurs. Kelompok ini yang mampu mengubah kekecewaan atas statement Ahok yang pada saat itu tren umat Islam intoleransi sedang turun, tapi justru gara-gara kelompok religious entrepreneurs itu terjadi peningkatan intoleransi. Nah, itu kita pakai teori mobilisasi Islamis ya. Nah, itu contoh ya, abstrak. Next. Nanti Anda bisa baca sendiri. Lanjut. Ini ya, tulisan saya sama Yves. Ya. Nah, coba nanti bisa dibaca sendiri. Next lagi. Ini yang sama teman-teman di Elektros tadi. Next lagi. Next lagi. Ini nanti bisa dibaca ya. Saya harus pergi jam 5. Jadi biar nanti Anda baca sendiri biar lebih diskusi gitu ya. Jadi saya tutup, masih ada waktu kurang lebih 25 menit untuk gitu Ji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya edukasi dan jawabnya mungkin teman-teman juga udah hanya banyak hal yang mau ditanyakan, boleh langsung tangan dan bertanya dia. Ini mau bertanya ya, utamakan ya sambil kenalan coba nih ya siapa? Oh, Arif. Oke. Arif, silakan. Kenal bro, saya Arif dari Oke. Saya ada 5 pertanyaan. Banyak mas. Yang Ayo. Tapi saya pilih. Pertama tadi soal ini mungkin personalnya bisa dijawab, bisa enggak, soal approach yang dibagi tadi itu dibahas soal pendahuluan, jangan sekedar deskriptif tadi. Itu tadi. Nah,
kalau misalnya kita nih baru S1 atau baru S2, kemudian kita mau memulai approach sama melakukan referral atau networking sama scholars yang ada di luar, model-model story yang works di approach yang enak approach-nya itu tuh apa? Apakah dia hanya novelty? Kan biasa kalau misalnya di Indo tuh kita biasanya enak ngobrol tuh ada beberapa orang tuh kita harus B2B ngobrolnya. Kita bawa gandengan lembaga misalnya. Kita ngobrol ke profnya. Kayak misal kemarin saya mau coba reach out Greg Barton, Prof Greg Barton yang di AUS itu, tapi saya agak agak takut ini. Agak takut apa ini kita kan kalau di Indonesia nggak enak ini ya. Apakah Ya, kita bisa ngechat langsung atau oke. gimana gitu. Mungkin begitu. Bisa jadi langsung dijawab ya biar nggak lupa ya. Tiap orang beda-beda. Ya. Kalau pengalaman saya, karena pernah punya pengalaman bekerja, misalnya entah sebagai student, entah sebagai partner dalam riset. Jadi saya nggak out of the blue tiba-tiba ngontak orang. Jadi itu approach yang saya lakukan. Saya sebenarnya nggak approach karena saya lebih banyak ditawari. Enggak, bukan. Jadi karena dulu Greg Philly master supervisor saya, kemudian Ed Aspinall, Marcus Misner pembimbing saya nggak pernah apa, ngirim misalnya bahan ya. Memang beda. Tapi ada yang mungkin modelnya lain, betul-betul nggak pernah kenal, tapi kita pengen ngajak riset bareng atau menawarkan program bareng atau macam-macam. Nggak apa-apa, kayak begitu nggak apa-apa juga. Karena kan model kayak saya nggak bisa dijadikan contoh juga, karena ya apa kan, kalau kita udah pernah bekerja kan mereka udah tahu. Misalnya saya sebagai pembimbing di kampus saya tahu mahasiswa saya kapasitasnya kayak apa, nulisnya seperti apa. Ya, jadi apa namanya eh, saya bisa menilai itu. Jadi kalau bagus pasti akan masuk di list saya. Tetapi kalau misalnya tidak seperti itu, Rif, ada yang langsung kirim aja, nggak apa-apa itu. Kamu bikin kayak semacam draft proposal riset yang bagus, kirim aja. Tapi sebagus mungkin. Ya. Kemudian kasih pengantar di email yang menarik pengantarnya, yang membuat orang yang kamu tuju itu betul-betul wah menarik nih untuk ngeklik attachmentmu. Kalau pengantarnya nggak menarik, jangan-jangan lampiran kita nggak dibaca. Nah, selain draft yang menarik, kalau punya eh, kalau punya ya penelitian yang sebelumnya pernah dimuat, kirim juga, tunjukin. Pak, saya dulu pernah nulis di sini, di artikel, di jurnal ini, volume sekian, kirim. Atau kamu misalnya pernah belajar sama siapa di Usuluddin yang relatif punya nama. Nah, itu siapa? Misalnya, saya pernah ambil kelasnya Profesor Ismatur Rafi. Dia nulis disertasi tentang regulating religion. Dia, Bapak mungkin kenal dia. Dan sekarang saya lagi riset ini. Ini nggak apa-apa kayak gitu. Itu works untuk sekolah kalau spesifik itu Bagian. Tapi akan lebih baik memang yang ngomong ismetnya, bukan kamunya. Jadi itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya ismet, aduh saya sibuk sekali. Kamu kayak gitu bisa juga, tetapi peluang untuk diterimanya tidak ada kurang. Oke. Misalnya nih ya, saya punya pengalaman kalau ada mahasiswa saya yang bagus, saya akan umumkan, saya akan rekomendasi. Itu si Lilis jadi riset asisnya Ed Hasbinal dari saya. Karena saya merasa begitu, kenapa begitu? Dia skripsinya dianggap sebagai skripsi terbaik se-universitas, ikut lomba menang. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya apakah Lilis bisa? Misalnya bisa tanpa saya.
Dia juga, saya muridnya Pak Burhan, ini bisa juga. Tapi akan lebih baik kalau yang ngomong itu pembimbing atau misalnya itu lebih kuat. Jadi kamu harus baik-baik pembimbing. Gitu ya. Ada lagi? Oh iya, yang di Zoom juga silakan ya kalau mau bertanya. Mau baik melalui live atau chat juga boleh. Tadi Tadi kan katanya 5, yang kedua apa? ya kasih kesempatan yang lain. Oh, yang lain dulu, silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Bagaimana? Kesempatan. Ayo, silakan. Bagi barang ukuran. Izin bertanya. Gak usah izin. Saya Feni dari Fakultas Sosial Politik untuk kait yang Prof sampaikan tadi bahwa kita bisa pakai data data populer. Iya. Turun ke lapangan langsung yang udah ada. Nah, untuk mahasiswa sarjana, mahasiswa satu kan susah untuk mendapatkan data kan untuk Iya. Semenarik apa data yang juga ada itu kita kan possible apa sih kita untuk kita menulis jadi curhat. Ya, bagus. Kadang kalau nulis pakai data primer itu kan agak mudah. Apalagi untuk bidang ilmu sosial, ya kuantitatif pasti mahal. Tapi kalau misalnya kita nggak punya resources untuk melakukan itu, maka kita cari data yang tersedia yang kita bisa pakai untuk menjawab pertanyaan kita. Dan kalau kita rajin baca-baca jurnal, baca-baca laporan riset, terutama riset yang didanai oleh dana publik, itu pasti ada datasetnya. Misalnya IVRS, itu ada pertanyaan tentang toleransi. Kemudian beberapa variabel penting, terutama untuk analisis teori modernisasi itu ada. Jadi atau misalnya buka-buka jurnal itu pasti ada replikasi data. Jadi di bagian appendix. Jadi kita, ini jurnal bagus nih tentang topik ini nih, cek aja di beberapa jurnal itu ininya data setnya itu ditampilkan. Kalau data set ditampilkan artinya kita bisa pakai, gitu. Bisa pakai. Jadi artinya bukan data primer kita, itu data orang. Tapi variabel yang ada di situ itu beririsan sama data kita. Jadi seberapa bagus data itu, tentu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah tidak 100% variabelnya sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi namanya juga pengukuran. Kalau untuk tidak persis sama dengan apa yang kita mau, minimal itu bisa jadi proxy untuk mengukur data yang kita mau. Jadi bisa. Jadi contoh beberapa market LPADK, laporan pengeluaran LPDAK, laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye akhir kan, ya kan? Itu kan ada datanya dikumpulin sama KPU. Kita bisa pakai data itu sebagai data sekunder. Sebagian mungkin kita bisa nggak ya Pak, LPDAK yang dilaporkan oleh para caleg dipakai sebagai proxy penerimaan dan pengeluaran hal, ya bisa, tetapi banyak kelemahannya. Apa kelemahannya? Kebanyakan caleg nggak ngomong apa adanya. Mereka cenderung memperkecil laporan keuangan. Itu kelemahannya di situ. Ya, nah, itu kelemahan. Ya. Apalagi misalnya kemarin sini ini kan dia ngumpulin macam ya dari dan lagi nyari variabel berkaitan sama pekerjaan caleg, dapat dia ngumpulin data itu dari KPU. Banyak sekali saya cek pekerjaan para caleg, banyak sekali itu yang ditulis swasta,
Swasta ini kurang spesifik nih. Tapi apakah kita nggak bisa pakai? Bisa. Tetapi lagi-lagi karena kita sendiri yang nggak ngerjain tuh proses pengumpulan data itu, ya tentu ada kelemahan. Nah, yang paling bagus data yang dikumpulkan dengan standar pengumpulan yang baik. Misalnya IFPLS itu bagus. Data kementerian-kementerian, nah ini yang ada kawan saya namanya siapa, Nathanael, dia mengumpulkan data masjid dari Kementerian Agama, ada datanya di masjid, kumpulin jadi satu, kemudian tambahkan variabel lain. Ini jadi jangan lupa ya, data itu bukan hanya dalam bentuk survei, data masjid, data musola, data itu, data bisa jadi data. Tinggal kita pakai untuk menjawab apa. Jadi lagi ada yang paling mudah adalah datanya itu untuk kepentingan pengetahuan. Misalnya nih, teman saya Yos sama si Linda Satirani, dia mengumpulkan dataset politisi dinasti dari tahun sekian sampai sekian, ini tingkat eksekutif legislatif, datanya bisa dipakai oleh siapapun. Nah, itu artinya data sekunder. Kita harus acknowledge kita menggunakan data ini. Tapi analisisnya kita. Jadi kalau misalnya itu melahirkan temuan baru, atribusinya ya kita yang memakai data itu dengan analisis yang kita pakai, dengan kerangka yang kita pakai. Jadi menurut saya data sekunder itu bagus juga, karena kita ngeluarin duit. Nyari grant juga makin susah, apalagi Prabowo bikin efisiensi. Jadi yang dipotong itu dana riset, ya udah kita pakai data yang ada, tetapi mungkin pakai framing. Gitu. Ya. Jurnal ini sebenarnya bagian dari metodologi penelitian kalau ada satu hal yang nggak banyak dielaborasi di kampus terkait dengan terutama soal riset gate. Nah, seringkali kita memahami riset gate itu soal novelty itu hanya karena dia belum pernah diteliti gitu. Jadi kita menganggap sebagai manusia satu, ini belum pernah diteliti dengan teori ini. Jadi kita pakai itu gimana sebenarnya novelty riset gate? Bagus ya. Jadi novelty itu kebaruan, itu artinya baru dari sisi metodologi bisa, baru dari sisi observasi, baru dari sisi metodologi, baru dari sisi substansi. Dua-duanya. Tapi saya itu selalu percaya tidak ada yang betul-betul baru dalam dunia pengetahuan. Nothing new under the sun. Karena semuanya udah diteliti. Cuma mungkin bedanya diteliti dalam konteks yang berbeda dengan kita di Indonesia atau di Tangerang atau di Banten atau di Jakarta. Di tempat lain sudah dikaji, tapi belum dikaji di sini. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan antara Indonesia sama Malaysia, sama Jerman, sama Kanada, sama apa bedanya? Pasti ada bedanya kan? Satunya Jerman, Amerika, Inggris itu konteks strukturalnya, konteks sosiologisnya beda. Jadi kalau udah diteliti di sana, di sini belum, artinya baru. Gitu. Jadi lagi-lagi novelty itu penting karena tadi kenapa publikasi kita itu kebanyakan kurang mampu bersuara di fora internasional karena melupakan novelty, melupakan closing gitu ya. Mereka umumnya menerabas satu fase penting namanya literatur review, itu langsung turun ke lapangan. Kalau kita nggak melakukan literatur review secara baik, pas turun ke lapangan itu semuanya ditanya. Padahal kita punya waktu yang terbatas.
Kita punya dana penelitian yang terbatas, kita harus sistematik. Kita turun ke lapangan mau nanya ini. Ya udah, pertanyaan apapun maupun observasi kita disesuaikan dengan pertanyaan penelitian kita. Pertanyaan penelitian kita dari mana? Dari hasil literatur review. Supaya kita fokus untuk mencari atau menyelesaikan atau menjawab gap dalam literatur. Ini kunci, guys. Kalau di mana-mana ditanya itu paling inti, seringkali olah-olah kalau belum ini juga ini belum pernah dikaji pakai lensa ini, nggak yakin saya pasti udah pernah. Nah, mungkin ya kalau kualitatif, ini juga kalau kualitatif pertama kerangka framework kita, oke. Nah ini agak tricky. Kalau kita pakai penelitian kualitatif, kemudian pakai konseptual framework yang kita idolakan, kan banyak tuh yang teori habitus, ini udah ada di kepala kita, gitu kan? Orang itu yang istilah pet teori, teori peliharaan. Nah, formasi di jam itu seneng pakai ini kan. Terus, nah, trikinya adalah kalau kita udah punya pet teori, riset kita kualitas, kita seringkali agak pilih-pilih. Jadi, kalau ada data yang nggak sesuai sama kerangka analitik kita, itu kita abaikan. Nah, itu bahayanya. Padahal dalam penelitian itu kita nggak boleh jadi politisi, kita nggak boleh pilih-pilih data. Jangan-jangan data yang sekilas bertentangan sama kerangka konseptual kita, kalau kita teliti lebih jauh, itu malah menemukan nuansa baru. Ingat ya, kita beroperasi dalam konteks ilmu sosial. Ilmu sosial itu tidak hitam putih, ada nuansa di situ. Sekilas kayaknya bertentangan, nggak bener dong. Jangan begitu. Kamu interogasi terus datamu, pertanyakan terus datamu, sampai menemukan kayak semacam sintesis dari data-data yang seolah bertentangan satu sama lain. Jangan-jangan itulah novel teruji. Jangan-jangan ketika kamu ini, ternyata ini novel biku. Dari hasil rekonsiliasi data yang sekilas tampaknya bertentangan. Dan disertasi saya banyak itu. Sekilas kayaknya bertentangan. Tapi ternyata setelah kita lihat, ternyata malah menjadi jalinan yang menarik. Jadi, nggak tahu saya belum pernah cerita, tapi di tempat lain saya sering cerita. Jadi apa namanya? Kita riset pakai kuantitatif. Saya punya pet teori. Pet teori saya adalah party ID itu menurunkan politik uang. Jadi saya percaya orang yang dekat dengan partai itu akan membuat orang itu sukarela bekerja untuk partai. Dia akan militan. Karena di kepala saya yang saya baca literatur partai ini di barat, orang yang dekat sama partai dia akan militan, membantu partainya untuk menang tanpa dibayar. Dia akan kampanye secara gratisan untuk kepentingan kandidat dari partainya. Itu di kepala saya gitu. Oke. Pas saya survei di Indonesia, saya temukan kebalikannya. Semakin dekat sama partai, semakin mata duitan. Saya yang salah, surveinya yang ngawur, atau teorinya yang teori yang udah established. Teori itu misalnya Richard Dalton udah kuat menemukan di barat orang dekat dengan partai anti politik uang, mereka akan bekerja tanpa uang untuk kepentingan partai. Di Indonesia kok enggak ya? Nah, kalau kita sebagai peneliti yang baik, kita tidak menyerah cepat-cepat. Kita teliti lagi apa yang salah, pengukurannya apa yang salah.
Enggak, saya pakai ukuran yang benar. Kemudian kita interogasi lagi data itu. Kita triangulasi ya. Datanya kita tambahkan dengan pendekatan yang lain untuk mencari jawaban mengapa di Indonesia semakin dekat sama partai justru semakin mata. Saya dengerin wawancara saya 62. Jadi saya punya survei, punya wawancara, dengerin lagi wawancara saya sama politisi-politisi itu. Jadi data survei menunjukkan semakin dekat, semakin pro politik uang. Saya mungkin nggak bisa mendapatkan jawabannya di survei, tapi saya cari dari jawaban sumber lain, yaitu wawancara, saya dengerin. Jadi ketika dia ngomong, saya punya uang sekian, saya kasih ke loyalis saya. Saya kasih ke mereka yang dekat sama partai saya. Nah, saya udah mulai mikir, itu sama 62 wawancara, itu isinya begitu. Jadi kalau dia punya uang yang terbatas, pemilihnya banyak, para politisi itu bermain sistematik. Dia cari pemilih yang dekat sama partainya. Nah, pengertian dekat sama partainya yaitu orang yang dekat sama dirinya. Entah itu satu keluarga besar, kinship namanya, atau satu alumni sekolah, satu alumni pesantren, satu afiliasi gereja, atau macam-macam yang kira-kira itu namanya personal connection, personal network. Jadi dalam konteks Indonesia, karena kita pakai suara terbanyak, yang disebut party identifier, itu adalah orang yang terekstensi dalam jejaring personal si caleg. Jadi pengertian party ID dalam konteks Indonesia, itu adalah jaringan personal si caleg. Bukan party ID dalam pengertian di Barat. Kenapa begitu? Karena kita pakai sistem proporsional suara terbanyak yang akan mewakili kursi yang diperoleh oleh partai. Jadi saya malah punya teori baru namanya personal network gitu. Dari tadi awalnya, coba kalau kita misalnya kekeh gitu ya pakai teori party ID, kita nggak menawarkan sesuatu yang baru. Itu gunanya kita untuk skeptis terus. Jadi sebagai penutup, peneliti itu harus skeptis, bahkan sama temuan kita sendiri. Supaya kita dirangsang untuk terus-menerus mencari. Namanya juga riset, re-research. Riset terus. Jadi kita, kalaupun toh misalnya, wah ini benar, mungkin benar saat ini, tapi suatu saat bisa berubah juga. Nah, disitulah ilmu pengetahuan bekerja. Gitu. Terima kasih. Apa ya, membuatkan diri. Bahkan bisa kita dokumentasi. Boleh? Ya. Itu ya, jadi